Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Oke student, sekarang kita akan belajar tentang sudut dan garis sejajar pada bagian pendahuluan. Perlu diketahui ini adalah materi geometri, dan bapak geometri dunia itu adalah Euclides. Dia menciptakan teori-teori geometri yang sampai saat ini digunakan oleh para ahli, baik ahli bentuk bangunan, ya, membuat arsitek, ya, namanya arsitek, lalu pada bidang sipil, lalu kemudian ada arkeolog, ya. Hingga saat ini teori-teori yang beliau ciptakan itu sangat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita perlu tahu kompetensi dasar yang perlu kita capai. Ini sebagai acuan kita untuk belajar agar terfokus dalam satu titik materi. Oke, kompetensi dasar pertama 3.10 adalah menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Nah, oke. Berikutnya KD 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Ada beberapa hal di sini dari kalimat ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Apa yang dimaksud garis transversal, ya? Oke. Apa itu garis transversal? Garis transversal adalah sebuah garis yang memotong dua buah garis atau lebih yang berada pada bidang yang sama. Sebagai gambaran seperti ini. Misalnya kita punya sebuah bidang kertas. Dalam kertas itu kita gambar beberapa garis, ya. Ini garisnya tersembarang, ya, mau bentuknya bagaimana. Lalu kita buat garis lagi yang memotong semua garis ini. Nah, garis yang memotong semua garis ini pada sebuah titik ini, inilah yang dinamakan garis transversal. Ya. Itu tentang garis transversal. Berikutnya pengertian garis sejajar. Nah, ada beberapa kedudukan garis, ya. Kedudukan garis, ada garis yang berhimpit, kemudian bersilangan, dan juga ada garis sejajar. Nah, kita fokuskan pada garis sejajar. Apa itu garis sejajar? Garis sejajar adalah kedudukan dua garis lurus pada bidang datar yang tidak memiliki titik potong meskipun kedua garis itu diperpanjang. Nah, sebagai gambarnya kalau kita naik mobil, nah bekas jejak dari roda mobil itu tanpa belok-belok, ya, mobilnya akan memberikan bekas yang berupa garis lurus, ya, antara roda kiri dan kanan, ya. Roda kiri dan kanan akan bentuk garis yang sejajar jejaknya, atau rel kereta api, ya, rel kereta api. Nah, tidak pernah yang rel kereta api yang tidak pernah berpotongan, ya, dua garis sejajar. Oke, itu tentang garis sejajar. Kemudian ada beberapa teori tentang garis sejajar, aksioma, ya, tentang garis sejajar. Nah, aksioma yang pertama, melalui dua buah titik yang berbeda dapat dibuat tepat satu garis lurus. Melalui dua buah titik yang berbeda dapat dibuat tepat satu garis lurus. Nah, misalnya kita punya titik A dan titik B. Dari titik A ke titik B ini bisa kita buat satu garis lurus, hanya satu garis, ya. Aksioma yang kedua, melalui sebuah titik di luar garis hanya
dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Misalnya kita punya satu buah garis, ya. Kemudian ada satu titik di luar garis, maka di titik tersebut kita bisa membuat sebuah garis yang sejajar dengan garis sebelumnya. Ini ya. Hanya ada satu garis yang sejajar dengan garis ini. Itu aksioma garis sejajar. Oke ya. Sekarang tentang teorema garis sejajar. Tadi ada aksioma, sekarang teorema. Aksioma itu ibaratnya sebuah aksioma, suatu hal yang tidak perlu dibuktikan, ya, aksioma. Kalau teorema itu masih harus dibuktikan. Nah, teorema garis sejajar, jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu akan memotong garis yang kedua. Contoh, misalnya maksudnya bagaimana sih? Misalnya, ya, ada dua garis A dan B. A sejajar B, kita tulis seperti ini ya. Garis A sejajar garis B. Lalu ada sebuah garis, nah, C. Kalau garis C ini memotong garis B, karena A dan B ini sejajar, maka garis C juga memotong garis A. Ya, secara teorinya seperti ini, secara teorema, ya. Lalu yang kedua, bila sebuah garis sejajar dengan dua buah garis lainnya, bila sebuah garis sejajar dengan dua buah garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar. Maksudnya bagaimana? Kalau kita punya garis C ini sejajar garis A dan juga sejajar garis B. Garis C sejajar garis A dan juga garis C itu sejajar garis B. Maka menurut teorema ini, garis A dan B itu pasti sejajar. Itu maksudnya, ya. Kalau C sejajar A dan C itu sejajar B, maka garis A dan garis B ini sejajar. Oke, itu tentang teorema garis sejajar. Oke ya. Sekarang kita masuk pada pengertian sudut, ya. Suatu daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang memiliki titik pangkal yang sama. Gambarnya, ya. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut. Kedua garis lurus disebut kaki sudut. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Ini ada dua buah garis yang titik pangkalnya ada di sini. Ini namanya kaki sudut. Nah, yang dimaksud itu sudut itu adalah daerah ini. Daerah yang dibatasi oleh dua kaki sudut. Nah, titik sudutnya yang ada di sini. Ini adalah titik sudut. Oke ya, itu pengertian sudut. Sekarang simbol dan penamaan sudut. Nah, secara geometri untuk sudut itu disimbolkan seperti ini, ya. Lalu untuk penamaan sudut dapat diberi nama dengan dua cara. Yang pertama dengan satu huruf diambil dari titik sudutnya, lalu yang kedua dengan 3 huruf, di mana titik sudutnya, nama titik sudutnya diletakkan di antara 2 huruf lainnya. Contohnya ini tadi ada garis AC dan garis BC yang titik pangkalnya ada di C, ya. Garis AC dan garis BC ini adalah kaki sudut. Lalu untuk menamakan penamaan sudutnya, ini daerah sudut ini, daerah ini itu ditulis seperti ini, sudut C, atau sudut ABC, di mana C-nya ini, ya, titik sudutnya diletakkan di tengah. Boleh aja kita tulis sudutnya BCA, boleh, ya, asalkan C-nya di tengah. Begitu ya. Oke. Satuan sudut. Nah,
Untuk menyatakan besaran sudut dapat dinyatakan dengan satuan derajat. Nah, contohnya 10 derajat yang kita baca 10 derajat nih. Penulisannya seperti ini, 10 derajat ya. Lalu menit ya, 10 menit dibaca ini ya, disimpulkan ini tanda kutip ya, 1 tanda kutip. Lalu detik tanda petik 2 ya. 10 detik ya. Nilai 1 derajat itu sama dengan 60 menit ya. 1 derajat 60 menit. Kalau dibalik 1 menit berarti 1/60 derajat. 1 menit itu 60 detik 1, maka 1 detik 1/60 menit. 1 derajat, nah itu 3600 detik ya, karena 1 derajatnya itu 60 menit dan 1 menitnya 60 detik. 60 kali 60 itu 3600, dan 1 detik itu sama dengan 1/3600 derajat. Contohnya di sini kita mengubah ya, mengubah dari derajat ke menit. 4 derajat itu berapa menit? 4 kali 6, kalikan aja 60 menit, karena 1 derajat adalah 60 menit. 4 kali 60 berarti 4 derajat 240 menit. 15 derajat jadi 900 detik ya. 15 derajat lagi, sorry. Ini 15 menit ya, 15 menit dibuat ke detik jadi 900 detik. Lalu 3 derajat diubah ke detik, kalikan 3600, 10.800 detik ya. Oke, kalau 180 derajat dijadikan ini jadikan menit ya, 180 tinggal, karena ini 1 menit itu 1/60 derajat ya, kita bagi 60, jadi 180 derajat itu sama dengan 3 menit. Oke ya. Lalu 360 derajat berapa detik? 360 derajat berapa detik? Nah, ini sama aja, kita bagi 3600, jadinya adalah 0,1 detik. Oke ya, itu untuk satuan sudut. Nah, sekarang kita menggambar dan mengukur sudut ya. Untuk menggambar dan mengukur sudut kita memerlukan alat ukur yang disebut busur derajat. Nah, kalau belum tahu bentuknya busur derajat itu seperti apa ya, banyak dijual ya. Nah, saya ambil contoh yang paling murah saja ya. Busur derajat ini seperti ini ya. Perhatikan ada beberapa tulisan-tulisan di sini ya. Nah, di sini ini adalah titik pusatnya, titik pusat busur derajat yang kita yang akan kita tempelkan pada titik sudut yang akan kita ukur. Lalu kemudian ada garis pangkal. Garis pangkal ini juga akan kita tempelkan dengan kaki sudut ya, dengan kaki sudut. Ini garis pangkal. Lalu perhatikan ada pada bagian luar ada 0 sebelah kiri ini ya, kemudian 10, 20, 30 dan seterusnya sampai 180 ya. Ini kita pakai angka-angka yang di luar ini, kita pakai kalau kita mengukur searah dengan jarum jam ya, titik awal pengukuran ya. Lalu yang di sebelah kanan titik 0 ya, 0 derajat. Kalau ini kita gunakan, yang di dalam ini kita gunakan kalau mengukur berlawanan dengan arah jarum jam ya. Ini adalah busur derajat. Oke, sekarang kita mencoba contoh menggambar sudut ya. Kita akan menggambar sudut BAC yang besarnya 55 derajat. Langkah pertama, buat dulu salah satu kaki sudutnya. Misalnya kita buat garis AB, kaki sudut AB. Lalu letakkan busur derajat sehingga titik pusat busur derajat
berhimpit atau menempel dengan titik A, ya, dan garis pangkal busur derajat berhimpit dengan kaki sudut AB. Kenapa menempel titik pada titik A bukan titik B? Karena sudutnya adalah sudut BAC. Nah, penulisannya 3 huruf, ya. Kalau 3 huruf berarti yang di tengah ini adalah sudutnya, ya. Sudut A menempel, ya. Nah, kita letakkan bentuk seperti ini, kaki sudut menempel pada garis pangkal, lalu titik sudutnya menempel pada garis A. Nah, kita ukur dari yang paling dalam, ya. Bukan dari 180 derajat ya ini, ya, tapi 0 ke arah 55 derajat. Nah, di sini, ya. Perhatikan letak titik 0 pada busur derajat yang berhimpit dengan kaki sudut. Nah, ini. Karena titik 0 terletak di sebelah kanan, maka pengukuran berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Dan berilah tanda titik, ya. Ada 55 derajat, kita lihat nih. Oke, ya. Di 55 derajat ada di sini, kita kasih titik. Namakan titik C, gitu, ya. Ambil busurnya, lalu kita buat garis AC. Nah, ini adalah sudut 55, sudut A atau sudut BAC yang besarnya 55 derajat. Oke, sekarang mengukur sudut. Tadi menggambar sudut, sekarang bagaimana mengukur sudut? Contoh mengukur sudut ABC, kita buat, ya, sudut ABC. Oke, letakkan busur. Nah, pakai busur, bukan Pak Sur, ya. Nah, letakkannya seperti ini, ya. Letakkan busur derajat sehingga titik pusat busur derajat berhimpit dengan titik B. Kenapa? Karena titik sudutnya adalah B, ya. Dan garis pangkal busur derajat berhimpit dengan kaki sudut AB. Ini, ya. Perhatikan letak titik 0 pada busur derajat yang berhimpit dengan kaki sudut AB. Titik 0 ada di sini. Maka karena titik 0-nya itu sebelah kiri, ya, maka pengukuran kita lakukan searah dengan jarum jam, ya. Perhatikan pada nilai kaki sudutnya. Nah, di sini. Ini nilainya 40 derajat. Jadi sudut ABC besarnya adalah 40 derajat. Oke, ya. Mengukur sudut. Oke, ada beberapa jenis sudut. Nah, sekarang jenis sudut. Ada sudut lancip. Nah, sudut lancip besarnya terletak di antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian sudut lurus 180 derajat. Ya, sudut lurus. Lalu sudut tumpul antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kalau 90 derajat itu adalah sudut siku. Ya. Ada lagi sudut refleks. Sudut refleks itu besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat, ya. Lalu sudut satu putaran itu besarnya 360 derajat. Oke, ya. Sekarang jumlah sudut dalam segitiga dan segi empat. Kalau kita punya sebuah segitiga, maka jumlah sudutnya, kalau sudut-sudutnya kita jumlahkan itu besarnya 180 derajat. Sedangkan kalau untuk segi 4 itu 360 derajat. Contohnya kita bayangkan adalah persegi. Persegi itu jumlah sudut-sudutnya, bukan jumlah, ya. Sudut-sudutnya itu 90 derajat persegi, ya. Karena ada 4 sudut, 4 kali 90 berapa itu? 360. Itu berlaku untuk segi 4. Persegi itu termasuk dalam kelompok segi 4 karena ada 4 sudut dan 4 sisi. Gitu, ya. Oke. Ini contoh soal.
Sederhanakan ya, contoh kita sederhanakan 15 derajat 10 menit 60 detik. Nah, yang pertama kita perlu ingat adalah 1 derajat ya. Yang pertama ya, di sini kita ubah dulu dalam penulisan ini dalam bentuk penjumlahan ya agar bermudah ya. Kemudian kita harus ingat nah, beberapa hal. 1 menit itu 60 detik ya. 1 menit 60 detik. Oke ya. Kita ubah 60 menitnya ini detiknya ini ya, diubah ke menit jadi 1 menit. Oke ya. Oke, sekarang kita jumlahkan karena sudah sama-sama menit ya. Jadi 15 derajat 11 menit. Nah, gitu ya, menyederhanakan ya. Intinya kalau mengubah atau menyederhanakan sudut ya dalam bentuk seperti ini, kita cari dulu angka yang nilainya 60 ke atas. Kenapa? Karena patokannya adalah 1 menit 1 derajat itu 60 menit dan 1 menit 60 detik, begitu ya. Oke, contoh kedua, sederhanakan. Nah, di sini kita lihat fokuskan kemana dulu nih. Sederhanakan 14 derajat 56 menit dan 255 detik. Kita fokuskan pertama yang paling besarin dulu nih. Lebih nilai 60 ke atas ya. Oke. Pertama kita ubah dulu dalam bentuk penjumlahan. Nah. Oke. Kita ubah 255 menit ini dalam bentuk seperti ini ya. Kita cari, kita bagi 6. Intinya ini kita bagi 60 aja ya. Nah, 255 itu kita bagi 60 hasilnya dulu 4, sehingga ini kita ubah menjadi 4 kali 60, lalu 15 detik ini adalah sisanya. Oke ya, 255 detik itu 4 kali 60 detik kali 15 ditambah 15 detik ya. Jadi di sini kita tinggal menuliskan karena 1 menit itu 60 detik, jadinya ya 60 detik berubah menjadi 1 menit ya. Karena sudah sama ya, 4 kali 1 menit itu 4 menit, dan ini sama kita jumlahkan jadi 60 menit ya. 56 tambah 4 ya, 60 ini tetap ya. Nah, lihat ini masih ini 60 menit. Nah, kita ubah ke depannya, kita ubah 60 menitnya. Karena 1 derajat 60 menit, jadinya ini 40 derajat ditambah 1 menit 60 diubah ke derajat, sehingga 14 derajat ditambah 1 derajat 15 derajat. Jadi ini kalau kita sederhanakan adalah 15 derajat 15 detik ya. Oke, seperti itu. Sekarang contoh berikutnya, kita mau mencari nilai A. Tentukan nilai A dan X pada gambar berikut ya. Ini gambarnya. Diingat, ini ada sudut satu putaran itu besarnya 360, jumlahkan 83 tambah A tambah 152 36 derajat. Ingat aljabar ya. Ingat aljabar. Kalau mencari A bagaimana? Kalau bentuknya seperti ini, kita pindah ruas dan seterusnya. 83 pindah ke kanan ya, berubah tanda, semula positif jadi negatif. 152 juga pindah ke kanan ya. Jadinya A derajatnya, A nya besarnya 125 derajat. Aljabar itu adalah ilmu yang sangat berguna untuk ilmu-ilmu yang lain ya.
semua pasti kita akan kembali pada konsep aljabar ketika menyelesaikan soal. Ya. Peru pernah memberikan satu rumus untuk mengerjakan soal, ya, konsep, ya. Satu rumus itu dipakai untuk beberapa kali, ya. Oke, sekarang contoh kedua. Gambarnya seperti ini, ya. Gambarnya sini 4x 4x ya 4x, ya, sini 4x derajat 75 derajat sini, ya. Nah, kita selesaikan. Lihat sudut sini adalah 180 derajat. Oke, ya, 4 ini satu sudut lurus, ya, kita jumlahkan harus 180 derajat. Oke, ya. Kita mencari x-nya. 4x tambah 3x 7x 75 plus 75 derajat harus sama dengan 180 derajat. Oke, 7. Nah, 105 dari mana? 180 dikurangi 75, gitu, ya. Lalu dibagi dengan 7, x-nya adalah 15 derajat. Begitu penjelasan dari saya tentang pendahuluan sebelum kita mempelajari sudut dan garis, ya. Pendahuluan dari materi sudut dan garis agar kita dapat memahami penjelasan materi-materi selanjutnya dengan lebih mudah, ya, tanpa harus bingung dengan istilah-istilah. Begitu penjelasan dari saya. Semoga materi ini, terima kasih, ya, terima kasih atas sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian untuk belajar materi-materi berikutnya, gitu, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.